Tapi ya optional juga. Main cepet. Main galak juga dari Selena, bisa kasih pressure early. Dan memang kita tahu kayak ini bakal jadi bagus banget kalau Selenanya bisa bekerja dengan baik. Kalau enggak, gawat. Selena kurang baik kalau diletakkan untuk defensive mode. Ya, Kalau dia offensive, itu bakal jadi satu hero yang sangat-sangat baik. Dan Beatrix-nya bener langsung pindah atau jatuh ke tangan Araki Hoshi. Namun Selenanya di sini juga Alter Ego mereka bisa memainkan double roamer. Selenanya bisa dipakai oleh Udil. Oh. Bisa jadi ya. Udil. Bisa jadi. Oke, dan sekarang masuk lagi menuju ke banning phase selanjutnya. Ada Franco yang dihilangkan. Oke. Good. Memang semangatnya Araki Kingdom nih nggak habis-habis ya. Masih. Lu pada pakai baterai charger apa sih sebenarnya? Hah? Pakai baterai Samsung. Kayak mereka di punggung 5.000 mAh. 5.000 emang. mereka di punggungnya ada power bank masing-masing tuh. Tenaganya nggak habis-habis. Heran. Oke, lanjut lagi. Ada Fanny yang dihilangkan. Karena ngelihat dari Franco yang di band, mungkin ada Assassin yang lepas juga. Fanny di band. Yap. Ada Lancelot. Ada Hayabusa. Kok jadi Pak Pulung ya? Aku kira salah dengar tadi. Sama, saya juga panik nih kira-kira. Ya ampun, ya ampun. Oke, Papaleng Kuba. Oh, buset. Sekarang aku yang dipanggilin. Nah. Pak Pulung, kita berdua. Samperin Bu deh. Yuk, sampai dulu yuk. Temenin saya kerja di sini. Oh, iya. Oke. Nah, Oh, kita tiga-tiga ke sana. Iya. ya? Kita ada 3 nih berarti. Iya. Araki Kingdom gak ada habisnya. Emang solid banget. Ini yang alter champ diem-diem lagi ngumpulin nih, lagi ngumpulin tenaga. Iya. Sekali yang ngomong, wah pecah. Biasanya begitu, ngumpulin tenaga dulu, ya kan. Lanjut lagi nih dia. Siapa yang akan langsung dipick oleh pemain dari Araki Hoshi? Mereka udah punya mid lane-nya. Mereka punya antara roamer ataupun jungler. Tapi kalau Pulung sih jungler ini. Ini jungler ya? Yap. Baxia jungler. Efisien gak? Atau bisa disimpan nanti sih. Soalnya kan dari junglernya Ulrika udah kebuka, nggak mungkin mereka rebutan. Dan yap, inilah dia frontliner dari tim Araki. Komplit sudah dengan ada frontliner Ruby yang sangat kuat. Betul. Ada damage dealer di area belakang yang akan bisa bebas bertebaran. Beatrix dan juga Cecilian. Ini dua loh. Bakal kejaga. Beatrix, Cecilian. Jagaannya maksimal, ada Baxia juga. Yap. Follow up-nya bisa cepat. Ruby bisa nahan-nahan di area depan. Gimana cara Karina masuk ke belakang ini? Yuzong kalau mau nabrak belakang. Yuzong. Nabrak belakang Yuzong, duo fighter. Buat ngejar ke arah Cecilian-nya sama Oke. Beatrix-nya. Karena dua ini butuh waktu. Beatrix butuh waktu. Apalagi Cecilian. Beatrix pastinya lebih cepat ya dengan first item BOD. Natalia masih One Nata. Oke. One Nata. Oke. Oke, jadi jawaban untuk menembus ke belakang Adalah crossbow of Natalia. tank. Natalia dong. Crossbow of tank buat pecahnya ke depan. Bisa jadi loh, dia nyari weakness point Dari untuk yang Baxia dari ya? front ya. Entah Betul. dari Baxia ataupun dari Ruby. Ngeloknya yang di belakang. Oke. Oke. Ataupun dari Natalia yang emang ngeflank lagi. Alright, itu dia jawaban dari Alter Ego 5 hero-nya. Kita sudah melihat ada di sana dan bahkan itu di lock dengan sangat cepat sekali. Ini dipaksa ke Rafa lagi kah? Karena Rafa masih bisa menjadi roamernya loh. Lalu Ruby akan bisa menjadi XP laner yang bisa atau digunakan oleh ke R7. Halo saja sekalian. Halo. Siapa tuh? Wow. Hayabusa. Bener Dan berarti. ternyata roamernya adalah Finn. Ya, roamernya Baxia. Roamernya adalah Finn. Ya Finn memang roamer. Maksudnya roamernya adalah Baxia gitu loh. Kenapa salah ngomong sih? Finnya mainnya di dalam ya. Finnnya kan memang main. Emang roamer dia. Finn adalah Finn. Bener. Oke. Game yang kedua. Alter Ego Esport versus Araki Hoshi. Seperti apa lagi hasilnya karena seluruh hero udah mereka pick. Akankah menjadi satu sama untuk Araki Hoshi atau akan menjadi 2-0. Menjadi kado yang manis juga untuk Alter Ego Esport bisa mengalahkan sang pemuncak klasmen. Oke, akan langsung kita saksikan bersama-sama di Land of Dawn dengan gemuruh para super fans yang sudah hadir di sini. Inilah dia game yang kedua Best of 3 Series. Oke. Dan sekarang waktunya kita akan langsung berfokus lagi ke Land of Dawn. Let's go di game yang kedua. Go. Ini dari keduanya punya potensi yang sangat besar kali ini. Fight-nya kuat banget sih. Dan
ngelihat dari tim Alter Ego yang punya komposisi, mereka masih pakai Natalianya. Ini Natalia yang bisa jadi berbahaya Benar. kalau dikasih space, point kill juga, dibiarin juga. Tapi sekarang nggak mudah karena ada Ruby, Ada si Baxia juga sih. Baxia juga. Iya, jadi tapi dua-duanya ini nggak bisa langsung nge-reveal posisi dari Natalia. Beda dong, di game yang pertama ada Rafaela. Ya, Holy Hill-nya ini bakal bisa melihat Natalianya ada di mana. Tapi sekarang Natalia ini bakal bisa main Harusnya free ya? Dia bakal free, tapi lebih susah buat dapetin target juga karena kan di depannya tebel. Belum lagi Ruby-nya pasti selalu pakai Dawn Offense-nya ya, apa sih? I'm offended, sorry. I'm offended. Don't run Dan low. Don't I'm Run. offended. Dia I'm pakai offended. Don't Run-nya. Yang muter-muter. Iya, Don't run. buat ngecek di dalam rumput. Ada tanda pentung dan kepala langsung Don't Run. Don't Run, gitu aja. Untuk bisa nge-reveal posisi dari Natalia. Tapi Natalianya pastinya, ini targetnya dia beberapa sih pasti ya. Cecilion satu. Yap. Yang kedua juga ada Matrix. Dan menurutku di sini Matrix yang harus menjadi bulan-bulanan Alter Ego. Kalau mereka mau menang di early. Oke. Ini dia, pertandingannya udah bisa langsung dilanjutkan kembali setelah tadi ada jeda masalah teknis dari RRQ Hoshi. Dan sekarang waktunya mereka mulai lagi mengisi dari posisinya masing-masing. Dari Alter Ego, coba lihat ada R7 yang udah mulai mendapatkan sebuah gangguan. Karena sekarang ada pergerakan Leo Murphy-nya mulai turun ke bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari R7. Itu pedes banget loh. Dan sekarang berlanjut ke area tengah. Finn menjadi sasaran berikutnya bagi Leo Murphy. Dia berotasi, dia cakar siapapun yang dia hadapi dan tanpa ampun. Ya, dan yang ngeselinnya ya ada emo keluar ya, tadi ada stikernya yang dikeluarkan oleh Leo Murphy. Tapi itu dia, untuk serangan di awal Natalia memang cukup sakit yang bangun tadi. Jadi ya nih, ya kita tahu lah ya untuk Natalia di early memang sangat aneh. Bahkan untuk sampai ke late game pun annoying banget, mengganggu konsentrasi. Tapi di arah yang berbeda, Nino berhadapan pula dengan Skylar. Dimana kali ini 1-1 versus Beatrix. Yes, kalau dari Pulung gimana nih? Pengalaman mungkin 1-1 lawan Matrix. 1-1 Beatrix ya. Adu mekanik. Saya masih tetap 1-1 karena saya bisa 1-1. Oke. Dan sekarang udah ada lagi yang bisa laro tapi nggak kena karena siapapun. Malah Seliboya sedikit tertinggal di bagian belakang, namun di area yang berbeda Shadow King nggak mendapatkan kalah juga. Tapi Leo Murphy-nya masih free. First blood yang berhasil didapatkan pula oleh 1-1. Masih belum level 4. Belum ada crossbow yang bisa dia keluarkan. Sementara itu dia masih bisa lompat-lompat lagi ke bagian belakang. Ada pergerakan yang dilakukan oleh Patrick. Maju ke bagian depan mendapatkan 1 poin kill pula. Komitmen flicker dari Skylar perhitungan yang tepat. Dan dia tinggal milih sebenarnya ada di kanan, ada di kiri. Mau flicker yang kemana? Ternyata Nino menjadi sasaran utama bagi Skylar. Ngedapetin 1 poin kill di awal sebagai gold laner. Tentu banyak banget keunggulan yang akan dia dapetin. Ya, apalagi sekarang tadi bahkan Leo Murphy-nya masih selamat loh itu. Damage yang terbangun dengan ada Shadow Kill ini terbagi ke arah dari gold buff-nya. Jadi masih untuk 50-50, masih untuk satu sama. Udil juga sampai datang ngebantuin. Dan sekarang dari RQC setup di area turtle-nya begitu matang. Mencoba untuk mendubruk ke depan. I'm over dari pop-up Sally Point tertangkap dari area turtle-nya dengan sudah dapat oleh RQC. Maju ke area depan. Memang di sini Kesempatan berarti ya untuk berada di upper bracket dan let's go. Kita langsung lompat lagi ke dalam in-game kita. Oke, sama. Ini sekarang dari Nino tertinggal 1 level. Dia level 4, tapi Beatrix-nya udah level 5 yang digunakan oleh Skylar. Di tengah juga Udil dengan menggunakan Selena. Tertinggal level pula dari Cecilion. Tapi coba lihat, Finn-nya numpang lewat mencari informasi. Sally Boy masih melakukan farmingan. Dan juga di arah yang berbeda lagi ada pergerakan dari Esmeralda. iya, rotasi terus-menerus terjadi ini. Galak lawan Galaxy, pressure lawan pressure. Gimana caranya mereka bisa untuk ngemenangin dari skill laning-nya. Dan rupanya dari purple-nya gagal untuk diamankan oleh Finn. Sisi lain, Faye dalam bahaya. Ayam Mobina di pop-up mencoba untuk mendapatkan Lemar Tapi Lemar begitu galak menunjukkan lebih belakang terlalu dalam. Damage dari turret didapatkan. Dan tak bisa untuk ditahan lebih lagi. Skylar headshot-nya nggak kena siapa-siapa. Shotgun-nya nggak mengenai. Tapi pertukaran antara Finn dan Leo Murphy sudah terjadi. Yap, kena lagi 1 orang dari Alter Ego. Nino dengan 1 swallow pad-nya mencari pergerakan di dalam rumputan. Bahkan untuk kali ini Sally Boy-nya dengan Shadow King langsung dia kelakuan. Tapi untungnya masih ada immune di dalam tubuhnya. Oke, itu dia Dance of the Shadow dari Karina yang menyelamatkan diri dia juga. Sedangkan untuk fight yang terjadi di bottom lane ternyata ini bisa diambil oleh Pai. Karena dari R7 ini seringkali untuk meninggalkan lane dia. Yap,
Nih Ninonya satu weakness point dimiliki oleh Finn, masih belum bisa diamankan. Bahkan untuk dia masih punya Inspire yang bisa aja dikeluarkan kapanpun dia inginkan karena Turtle Camp. Udah langsung terlihat ada beberapa player yang sudah berkumpul di area tanah tersebut karena sekarang R7 yang masih berhasil untuk mundur ke bagian belakang, sedikit lagi Petrus Sakarina berhasil langsung diamankan juga. Sementara habis arrow-nya gak konek arah siapapun, ditarik dengan Pendant. Ini mau kemana Esmeralda-nya, ditimpa lagi dengan adanya sebuah Pen Impact Sanguine Claw dikeroyok habis-habisan. Kelar sudah Esmeralda. Kalau jumlah di area turtle yang ada membuat tim RRQ Hoshi bisa memenangkan ini dengan sangat mutlak. Menambahkan 1 turtle ditambah 2 point kill. Sembari mereka kayak sambil menyelam minum air sih. Iya. Ya, mereka dapetin banyak target tadi. Dan bahkan ini udah ada invasi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan terlihat bahwa strats mereka sudah mulai berjalan. Early pressure yang dibangun oleh Hayabusa tadi, oleh Albert. Yap. Ini mereka tapi harus tetap berhati-hati juga dari RRQ. Jangan sampai terulang kembali seperti apa yang terjadi di game yang pertama. Karena sekarang R7-nya masih terlalu tebal. Begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya tapi masih bisa ditahan. Sedikit lagi HP tersisa. Akankah Vinya langsung mau ditembaki dengan adanya pergerakan? Ada 1 buah Revitalize. Tapi itu pun tidak sanggup untuk menahan damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mau ngelinding kemanapun juga sulit banget. Toxic Shield Unity nggak bisa menyelamatkan diri Finn di area atas. Rotasi dari Alter Ego ke arah atas membuahkan 1 Finn. Dari tadi Finn jadi tumbal proyek. Sementara itu Albert sedang farming hero mencoba untuk dapetin seseorang dan shadow kill di area tengah. Terbagi damage-nya dan tak ada yang tumbang. Tapi itu cukup membuat sekarat dan otomatis akan memperlambat rotasi dari Leo Murphy. Yep. Belum ada yang tumbang ya Om ya dari turretnya. Belum sama sekali, masih saling mempertahankan juga. Tapi sudah ada rotasi yang dilakukan di mana Skylar dia udah berada di bottom lane. Dan mungkin kita akan melihat bottom lane turretnya bakal menjadi milik RRQ Hoshi. Dari sisi item juga Sally Boy ini pasti akan mengarah ke defense item. Yap, sementara itu untuk kali ini ada pergerakan bola dari Leo Murphy. Ninonya 1 hit terakhir, ada 1 crossbow tank-nya. Namun masih belum cukup damage-nya, hanya saja ini masih bisa menyelamatkan Nino dari area tersebut. Wow. Dan ini kayak berusaha untuk bermain objektif terus-menerus dari RRQ Hoshi. Mereka nggak ada yang ketangkap selain Finn loh. Posisinya mereka udah mulai nge-group up terus-menerus. Memperkuat yang ada sehingga Leo Murphy sulit banget untuk mencari celah. Maju ke area depan, Baptiste pop up. Leo Murphy muncul dan first damage dari RRQ Hoshi tak tertahankan lagi. Inilah RRQ yang terus berkumpul. Ketika Leo Murphy mau nge-backstep siapapun gak akan bisa. Sulit banget. Ini jarak dari Nerwon-nya udah semakin jauh lagi. Skylar dengan Beatrix-nya tidak tertahan. Udah 2-0 Ya, dia langsung ganti ke Wesker tadi begitu melihat bahwa ada Leo Murphy yang sedang mendekat. Yap. Ini dia Finn-nya di bagian belakang. Udah memberikan langsung witness point-nya. Bisa aja langsung dengan crossbow yang langsung dikulai begitu ya. Tapi ternyata masih ditahan terlebih dahulu karena itu menjadi milik dari Sally Boy. Wow, Finn berhasil untuk dipanis, tapi permasalahan terbesar dari Alter Ego Esports adalah ini gameplay early agresif yang seharusnya dimiliki oleh Alter Ego Esports nggak bisa dilancarkan. Dari Selena dan juga Natalie, itu kuat banget kombinasi early sebenarnya Om. Ya, terlalu banyak stopper sebenarnya dari RRQ Hoshi. Mereka punya R7 dengan Ruby-nya karena satu miscalculation pastinya akan ketahan di sana oleh misalnya oleh Ruby, oleh Baxia, dan itu akan membuat hasil yang negatif bagi Alter Ego Esports. Waduh, ditembak tapi untungnya masih bisa selamat, masih bisa mengelak sedikit lagi 1 weakness point lagi tapi masih bisa kabur ke belakang Bude. Duing. Nino mencoba untuk memecahkan weakness point dan belum ada yang berhasil untuk dipecahkan. Hanya saja keduanya sama-sama nih masih bisa untuk kabur dari pengejaran. Sempat untuk kabur. Dan kalau ngelihat dari inisiasinya sendiri di area atas ada I'm offended yang nggak kena. Padahal itu kakak yang bisa sangat baik. Dan begitu pula dengan rotasi terus-menerus yang terjadi di antara keduanya. Susah banget untuk dibaca nih satu sama lain. Waduh, painya masuk ke dalam rumput yang salah dan dirinya langsung diajar habis-habisan. Masih bisa selamat, masih bisa lari dari tersebut. Tapi coba lihat ada R7 lagi boleh maju ke bagian depan dan juga Finn akan langsung menabrakkan dirinya karena sekarang Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Alter Ego ternyata langsung diharap. Iya, di purple-nya sudah terjadi peperangan pula. I'm offended di Papa Sally Boy. Nggak bisa untuk dilanjutkan lagi peperangan karena RPOC mereka nggak mau memaksakan keadaan karena beberapa detik lagi Lord akan muncul. Ketika mereka mengambil resiko terlalu besar akan sangat sulit tentunya melanjutkan ke objektif selanjutnya yaitu Lord yang akan sangat berharga.
Oke, ketahuan pergerakan dari Ruby kena satu Abyssal namun di area yang berbeda. R7-nya masih too strong, masih terlalu kuat. Harus segera ditinggalkan karena di arah yang lain udah ada sebuah tabrakan terjadi. Sedikit lagi habis akankah untuk kali ini Seliboy yang masih bisa kabur dari tersebut karena sekarang waktu weakness point lagi dari Finn belum bisa dipecahkan oleh Nino hingga crossbow of tank-nya pun belum bisa dikeluarkan. Surprise attack, Shadow Kill di pop up untuk melawan defense mekanisme, tapi Leo Murphy memakan damage terlalu besar. Itu bukan defense, tapi offense dari Albert yang berhasil untuk membalas Leo Murphy di arah bus, di tangga. Kali ini Alter Ego dengan 4 membernya saja agak sedikit sulit untuk mengkontes Lord. Wah, Painya ingin maju ke depan tapi tidak sempat lagi. Bahkan kali ini dengan kuat Shadow-nya langsung berada tepat dari depan Esmeralda-nya. Bisakah dia bertahan di bagian belakang? Ada satu lagi, Kawin-nya nggak kena. Namun dari berbeda, udah ada Nino langsung nongol dari atas ataupun dari dalam sebuah rerumputan. Akankah crossbow yang langsung dikeluarkan? Sedikit lagi Beatrice, tapi ternyata Arsemannya masih bisa langsung kabur dan Ruby dari area tersebut, Bure. Iya, balas membalas dilakukan kali ini RRQOC mencoba untuk melawan counter inisiasi pula. Ini saling mengcounter satu sama lain. What a play dari keduanya. Tarik ulurnya sangat manis. Banyak resource kita yang dikeluarkan, tapi belum ada yang tumbang lagi. Semuanya masih bisa saling menghindari satu sama lain. Dan perhitungan yang begitu memukau dari keduanya. Dan Lord yang hadir ya telah menghancurkan turret tier kedua di area tengah. Ini dari RRQ, deng, RRQ, deng. Oke, gue abis ngeliatin mereka agak sedikit tertegun saya. Termenung karena mereka terus memberikan semangatnya juga nih dari RRQ Kingdom. Mana untuk sekarang RRQ nya udah langsung berbaris teratur. Tepat berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Padahal mereka memaksakan untuk bisa masuk ke bagian dalam karena sekarang The Runner-nya ditembakin ke bagian depan tapi nggak kena karena siapa. Tapi bad impact-nya udah mulai berasa, udah harus dijauhin. Oke, ini dari Clay sendiri belum ada yang bisa nge-pick off dia. Dan dia positioningnya ini bakal enak banget sih untuk Clay. Karena siapapun yang melompat ke bagian belakang sana akan harus berhadapan terlebih dahulu dengan baksianya Finn. Atau bahkan dengan R7. Oke. Yang selalu berada di barisan depan. Ini untuk R7 aja, Ruby ini sulit banget ditunggangin loh. R7, don't run walking-nya akan terus-terusan bisa mengikat siapapun. Dia mau kabur dari tersebut ataupun I'm offended-nya akan bisa menciptakan sebuah momen yang begitu baik. Karena dia juga membawa satu flicker. Sakit banget Renner rapatinya. Oke, mau dekat-dekat dengan saya. Misal ya, tadi dari Leo Murphy dia lagi pengen coba untuk mendekat ke Skyler, langsung diganti Wesker. Wesker Elation, itu damage-nya dalam banget. Itu luar biasa Bude damage-nya. Terus-terusan sih dari tim RRQC. Mereka nggak mau melepaskan dominasi yang sudah mereka dapatkan. I'm offended nyaris saja mendapatkan semua yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tadi itu jackpot banget sih. Seliboy yang berhasil ditarik. Tapi nyatanya RRQ memilih untuk bermain lebih hati-hati. Karena Seliboy bukan target yang mudah untuk diambil. Dan sekarang meta tempel dari RQC. Mereka nggak berpisah sama sekali. Bergandeng tangan. Terus menerus. Kita nggak jarang banget melihat mereka sendiri-sendiri. Minimal 3. Sekarang 4. 4-1 terus-terusan. Supaya nggak ada yang bisa di pick off dengan mudah. Alter Ego mereka sangat kuat kalau bisa ngedapetin target RRQ itu satu persatu. Betul. Yang bisa pisah. Oke, Hoshi mereka mungkin tidak ingin mengulang kesalahan di game yang pertama. Kali ini mereka sudah mulai grup up. Kita lihat 4 dan juga 1 hanya membiarkan si Hayabusa Albert seorang diri untuk melakukan split push. Karena itu kali ini Nino-nya di saat melakukan farmingan dijaga. Dibuat sebuah area perimeter agar dari Nino sendiri aman. Benar, bayangin aja ya, ini RRQC 4 deaths-nya dipegang sama Finn semua. Jadi emang benar-benar penjagaan ketat bagi damage dealer milik RRQC. Dan koordinasi yang sangat tepat kali ini peperangan di area Lord akan terjadi. Alter Ego sedikit terlambat masuk ke area depan. Benar di bawah Nino masih bisa free di area belakang sana. Tapi tak bisa bertahan lebih lama lagi karena damage dari Clay terlalu besar. Nino hilang, bayarannya adalah Clay. Tapi tak hanya Nino, Leo Murphy juga tumbang. 3 member dari Alter Ego Esports mundur secara teratur. Oke, tapi sekarang untuk RRQC mereka nggak punya high ground-nya karena Clay-nya menghilang. Tapi setidaknya mereka masih punya DPS lagi. Dia dimiliki oleh Skylar, siap untuk masuk ke dalam. Namun udah habis salah roll, tapi mereka tidak mau langsung melanjutkan karena itu adalah Ruby. Kita tahu CC yang dimiliki oleh Ruby sangat-sangat beresiko sekali apabila dia harus didekatin. Karena sekarang Lord-nya udah siap masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Di bagian belakang Renner Rapati yang kena campur. Ada open pendek langsung dikeluarkan begitu. Sedikit lagi yang tersisa. Bayinya harus pergi dari tersebut. Gak bisa lagi memaksakan keadaan. Dia harus mengisi lagi darahnya guna untuk bisa melindungi karena base yang mereka punya. Iya, tapi Lord, ini Lord yang kedua, Lord level 2 masih belum sekeras Lord yang ter-evolve. Seharusnya belum menjadi masalah untuk Alter Ego. Tapi
Bayarannya adalah Aduh. 1 inhibitor di area tengah. Itu Udil barusan kena lagi dari Runner Apatia. Untungnya dia tepat berada di depan dari Iya. respawn base-nya. Hanya saja Skylar sekarang ada Abyssal Arrow. Langsung aja connect ke arah tubuhnya. Dilempar lagi Abyssal Arrow-nya langsung connect aja. Tapi Fit tertinggal di bagian belakang. Hanya saja untuk kali ini dia masih punya Revitalize. Masih ditahan aja. Belum dikeluarin. Main aja ini Leo Murphy memakan damage yang sangat besar. Shadow kill terbagi. Masih bisa kabur untuk mundur ke area belakang. Penggunaan kuat Shadow yang sangat baik juga dari Albert. Dia bisa maju mundur dengan Apik dan Ciamik. Serta kita melihat RQC dengan Lord yang kedua mereka berhasil untuk mendapatkan 2 inhibitor. Sementara dari segi net worth 10.000 di tangan RQC. Oh wow, oke. 10.000 ini adalah network yang sangat-sangat jauh sekali ya. Dan kalau kita lihat dari Udil, memang benar Abyssal Arrow-nya bisa nargetin ke arah belakang. Tapi dia tidak bisa serta-merta untuk langsung makan follow up. Karena penjagaan dari RRQ yang sangat ketat sekali. Baxia langsung standby di samping. Ruby juga langsung standby. Ruby berdiri di situ aja udah ngeri tuh kita tuh. Iya. Dan ya ini lebih ke arah dari Alter Ego. Mereka harus cari satu spot di mana RRQ mereka split. Mungkin seperti tadi, di mana dari si Leo Murphy, dia harus diving banget ke belakang, ke tengah-tengah, ketiga bahkan pemain dari RRQ buat bisa dapetin play. Dan RRQ kayak mereka udah siap dengan 2 immortal di tangan kedua player, sedangkan Alter Ego belum ada yang punya immortality nih Om. Ya, ini PR-nya pasti buat tangkap Clay. Kalau Clay-nya bisa ditangkap sama Alter Ego, mereka tugasnya bakal lebih mudah untuk bisa menghadapi 4 yang lain. Yap. Ini barusan juga dari Nino-nya udah punya WON nih untuk one-one yang dia gunakan. Harusnya dari physical attack dia jauh lebih aman lagi. Dia bisa menjaga dirinya tapi tidak dari Clay. Ya, sini Clay sih sumber permasalahan ini. Karena sekali saja tadi ada Sanguine, Claw, terus dikombinasi Bad Impact kena ke sana. Wah, itu Pedes. sih udah karetnya 3 atau 4 sekarang. Karetnya 3 atau 4 semuanya dikaretin. Tapi Sally Boy maju seorang diri, hampir aja ditangkap karena dia masuk ke dalam rumput yang salah. Yes, ini adalah kayak tenang sebelum badai. Di mana Lord selanjutnya akan hadir dari kedua tim, tentunya ingin banget ngedapetin objektif yang satu ini karena sangat membantu tentunya untuk dari segi laningnya, dari segi agro minionnya, dan laning. Ketika udah menangin laning, mereka bisa bergerak lebih bebas lagi. Pasti sudah dipotong dari belakang Sally Boy menuju ke area Clay, berfokus ke area belakang tapi sedikit sulit karena penjagaan sangat kuat. Teman-teman dari Rodrigo gak bisa untuk meng-follow up Sally Boy, sementara dari arah Lordnya berhasil dapatkan RRQ Hosti. Tertinggal di area belakang, Leo Murphy juga hilang. Wah, Sally Boy hilang, Leo Murphy hilang. Ada 2 yang hilang tapi tidak ada dari arah Kiyoshi. 5-12 ada poin ke sementara plus 1 Lord yang siap menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego. Nah, itu dia tadi Leo Murphy, dia berusaha untuk mendapatkan Clay, tapi penjagaannya terlalu banyak. Semuanya sudah terlanjur kumpul di satu posisi yang sama dari RRQ. Ini dengan mereka berkumpul kayak begini ya udah semakin Susah. kecil lagi. Ruby, Semakin kecil Baxia. lagi. Berarti udah ada 2 hero yang agak sulit bermain nih. Ada Selena juga yang sulit. Sementara di satu sisi Udil yang menggunakan Selena dan juga Leo Murphy. Karena sekarang mulai masuk bagian depan ada WW yang harus digunakan begitu STP lagi yang tersisa. Bisakah dia selamat ataupun menggocek arah pergerakan yang akan dilakukan juga oleh pemain dari Kiyoshi. Karena sekarang Painya mulai mencoba untuk ngebayangkan maju ke bagian belakang. Mundur terlebih dahulu tapi Karina yang gak bisa melakukan apapun pun deh. Melanjut ke area belakang pin, menyusul karena Leo Murphy terlalu dalam pinnya tumbang. Immortality-nya pecah tapi Leo Murphy-nya tak bisa bertahan karena dia punya immortality. RRQ Hosti dengan hanya udah seorang diri sepertinya Alter Ego harus pasrah melihat base-nya hancur dan RRQ menyamakan kedudukan di game yang kedua. Series ini akan kita habiskan ke game yang ketiga. Agresivitas dari RRQ yang membalas permainan galak dari Leo Murphy kegulung udah dari gak awal banget sih sebenarnya. 5 menit kayaknya semenjak bertukar. Scalarnya bisa ngedapetin banyak space, ngedapetin 1 poin kill pertama. Dia rotasi ke area bawah. Habis itu wow, gulung. Ya, dan bahkan ini dia Beatrix yang mungkin ya ini harus di respect sedikit. Harus. Apakah di ban nanti atau bahkan ya udah di pick aja, ambil dulu Beatrixnya. Seperti di game yang pertama tadi, mereka dapetin Beatrix, mereka masih ada chance buat menggulung nanti di late game, mid game. Ya. Dan barusan pada permainan Beatrix yang sangat baik pula, positioningnya luar biasa. Betul. Bagus sekali dari Skylar. Itu gak ada celah loh sama sekali dari RRQ tadi. Mau deket yang mana? Cari Clay gak apa-apa, ada Ruby-nya, ada